Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang Nabi. Bab 5 ya. Bab 5 ada Nabi Ishak, kemudian Nabi Yakub, kemudian Nabi Yusuf. Tapi sebelum membahas itu, Ustadz kasih silsilah keluarga ini terlebih dahulu. Karena nanti ini akan sangat berhubungan, sangat berkaitan. Jadi semua Nabi yang akan kita bahas itu berasal dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini yang pertama. Jadi Nabi Ibrahim itu menikah dengan Siti Hajar dan memiliki anak yang bernama Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim juga menikah dengan Siti Sarah dan memiliki anak yang bernama Nabi Ishak. Dari Nabi Ismail itu nanti jauh ke bawah nanti lahir Nabi Muhammad SAW. Kemudian dari Nabi Ishak itu memiliki anak yang bernama Nabi Yakub. Nanti Nabi Yakub memiliki 12 anak laki-laki, termasuk Nabi Yusuf, anak yang nomor ke-11, dan Bunyamin. Bunyamin anak terakhir, anak yang ke-12. Jadi ini silsilahnya ya. Jadi dari keturunan Nabi Ibrahim banyak nabi-nabi yang muncul. Oleh sebab itu Nabi Ibrahim disebut sebagai Abul Anbiya, yang berarti bapaknya para nabi. Jadi itu julukannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi silsilah ini bisa dicatat karena nanti ini sangat penting. Bisa juga dihafal. Baik, kita masuk ke Nabi yang pertama yaitu Nabi Ishak. Nabi Ishak anaknya Nabi Ibrahim melalui Siti Sarah. Nah, Nabi Ishak itu berasal dari kata Yishak. Ishak artinya tersenyum karena pada saat ibunya yaitu yang bernama Sarah mendapatkan kabar dari malaikat Jibril bahwa akan lahir Nabi Ishak, maka Siti Sarah tersenyum sehingga memberi nama anaknya Ishak yang artinya tersenyum. Kemudian yang kedua Nabi Yakub. Nabi Yakub ini anaknya Nabi Ishak. Nabi Yakub termasuk nabi yang soleh dan memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi. Nabi Yakub memiliki 12 anak, laki-laki semua. Yang nomor 11 bernama Nabi Yusuf, yang 12 yang terakhir bernama Bunyamin. Nah, keteladanan yang bisa diambil dari Nabi Yakub adalah Nabi Yakub ini orangnya sabar. Jadi ketika mendengar kabar bahwa Nabi Yusuf diterkam serigala, Nabi Yakub tetap sabar dan tabah. Bahkan Nabi Yakub sangat sedih ya, sabar tapi sedih juga. Saking sedihnya mata dari Nabi Yakub ini menjadi buta. Kemudian nanti ketika sudah bertemu kembali lagi dengan Nabi Yusuf, matanya sembuh kembali ketika diusap dengan bajunya Nabi Yusuf. Nah, yang terakhir ini 12 anak laki-laki termasuk Nabi Yusuf dan Bunyamin. Jadi Nabi Yusuf ketika masih kecil itu mendapatkan mimpi bahwa ada 11 bintang, 1 matahari dan 1 bulan yang sujud kepadanya. Ketika diceritakan kepada ayahnya yaitu Nabi Yakub, maka Nabi Yakub memerintahkan untuk merahasiakan ini dari saudara-saudaranya karena nanti saudaranya bisa iri. Karena mimpi tersebut merupakan tanda-tanda kenabian, isyarat kenabian. Yang artinya adalah 11 bintang itu merupakan saudara-saudaranya. Kemudian 1 matahari itu adalah Nabi Yakub dan 1 bulan merupakan ibunya dari Nabi Yusuf. Jadi itu tanda-tanda kenabian dari Nabi Yusuf. Kemudian setelah mendapatkan kabar ini, ayahnya yaitu Nabi Yakub itu menspesialkan Nabi Yusuf sehingga saudara-saudaranya iri dan mereka membawa Nabi Yusuf ke padang gurun dan membuangnya di sumur. Kemudian ketika pulang saudara-saudaranya ini memberi kabar kepada Nabi Yakub bahwa Yusuf itu telah diterkam serigala dengan menunjukkan baju palsu dan juga darah palsu. Kemudian ketika Nabi Yusuf di dalam sumur ditemukan oleh
para musafir kemudian dibawa ke Mesir. Nah, di sana Nabi Yusuf tinggal di tempat raja Mesir. Kemudian hidup di Mesir. Akan tetapi Nabi Yusuf mendapat ajakan berbuat buruk dari istri raja Mesir, sehingga Nabi Yusuf ini difitnah dan dipenjara. Kemudian ketika di penjara, ada kabar yang memberitahukan bahwa Nabi Yusuf ini memiliki kemampuan tafsir mimpi, yaitu mengartikan mimpi. Sehingga raja memanggilnya dan menceritakan bahwa raja melihat ada 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus. Kemudian Nabi Yusuf mengartikan mimpi ini bahwa akan ada 7 musim subur, kemudian setelah itu datang 7 musim kemarau. Maka dengan tafsir mimpi yang diberikan oleh Nabi Yusuf akhirnya diangkat menjadi menteri oleh raja. Kemudian setelah menjabat sebagai menteri, ketika musim kemarau, kelaparan melanda, saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu diperintahkan oleh Nabi Yakub untuk mencari makanan di Mesir. Jadi mereka pergi ke Mesir meminta bantuan dan akhirnya mereka ketemu oleh Nabi Yusuf. Kemudian mereka belum menyadari bahwa mereka bertemu dengan Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf mengambil Bunyamin dengan cara menyelipkan piala emas ke dalam karung mereka. Sehingga Nabi Bunyamin ditahan, kemudian Nabi Yusuf memerintahkan mereka untuk membawa ayah mereka, termasuk ayahnya Nabi Yusuf juga ya, yaitu Nabi Yakub. Kemudian setelah Nabi Yakub dibawa, Nabi Yakub menyadari bahwa Nabi Yusuf itu masih hidup, jadi mencium aromanya Nabi Yusuf. Kemudian setelah bertemu, akhirnya Nabi Yusuf memberikan bajunya dan diusapkan ke mata Nabi Yakub sehingga Nabi Yakub bisa melihat kembali. Kemudian 11 saudaranya ini juga bertobat kepada Allah sehingga mereka minta ampun kepada Allah dan mereka menjadi orang-orang yang soleh semua. Sehingga Nabi Yakub berkata kepada anak-anaknya dalam surat Al-Baqarah ayat 133, Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahak wa ilaha abaik Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahu wahida wa nahnu lahu muslimun. Nabi Yakub berpesan kepada semua anaknya bahwa mereka harus meninggal dalam keadaan Islam. Nah, itu saja pelajaran pada hari ini. Jangan lupa silsilah ini ditulis. Kemudian kalau ada bagian yang penting di dalam LKS dikasih garis bawah supaya enak digunakan untuk belajar. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.